Terima kasih sahabat keluarga muslim, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Sehat dengan tema kita yaitu carpal tunnel syndrome. Ya, bagi sahabat keluarga muslim mungkin yang merasakan atau mengalami penyakit seperti ini, Anda bisa bertanya bagaimana cara penanganannya. Hubungi kami di 061 7944 280. Iya, baiklah, kita akan lanjutkan kembali. Tadi dok, bagi ketika seseorang yang sedang menderita atau dalam pengobatan atau terapi seperti itu, apakah ada hal-hal yang perlu dihindari berupa makanan atau aktivitas yang lain dok? Ya, kalau secara langsung makanan secara detail tidak ada lah ya, makanan secara yang harus dihindari. Tapi ya makanan kita ya harus bergizi, seimbang, terutama kaya dengan vitamin ya, vitamin B ya, B1, B2, B3, B5, B6 ya. Karena B12 ya, karena vitamin yang misalkan vitamin B sendiri itu memang sangat baik untuk kesehatan saraf, terutama saraf tepi ya. Jadi ya salah satunya memperbaiki juga ya saraf yang rusak tadi. Jadi saraf yang sudah terjepit sudah lama diharapkan dengan pemberian vitamin bisa terbentuk regenerasi lah ya. Jadi dari selubung sarafnya juga terbentuk kembali. Itu harapannya dengan pemberian vitamin. Jadi terkadang dokter akan memberikan suplemen vitamin B biasanya yang diberikan pada kasus-kasus kelainan saraf tepi ini ya, seperti itu. Jadi secara langsung makanannya apa yang dianjurkan tidak ada yang khusus ya makanan untuk penyakit carpal tunnel syndrome ini. Hanya saja tadi aktivitas yang tadi Ustaz Darus bilang tadi, memang ada aktivitas yang harus dihindari. Aktivitas yang menekuk-nekuk terlalu berlebihan ya, seperti orang bawa kendaraan itu ya, sepeda motor ya ngegas itu ya, ngegas orang gitu ya. Nah, repetitif yang berulang-ulang itu juga bisa menimbulkan CTS ini. Atau ibu yang suka nyuci berulang, itu juga bisa muncul penyempitan di sini. Atau dia tadi saya ulangi lagi, dia ngetik tapi tidak pakai sandaran. Ya, seperti ini, terlalu mendekuk seperti ini juga bisa. Sehingga terkadang perlu ada satu trik pad itu yang bisa ada bantalannya di situ sehingga menjaga daripada posisinya itu tidak menyempit nanti posisi si nervus medianusnya tadi. Jadi aktivitas yang berulang-ulang itu juga harus dikurangi juga seperti itu. Iya. Untuk olahraga ini nggak masalah dok kira-kira? Kalau olahraga secara langsung CTS tidak, tetapi memang ada faktor obesity atau kegemukan pada orang-orang yang gemuk ini sering muncul CTS. Kok bisa? Karena terjadi peningkatan volume kanal tadi, volume saluran atau terowongan tadi meningkat oleh karena kegemukan tadi. Maka dengan berolahraga juga mengurangi obes kita ya, juga otomatis akan juga mengurangi ya volume pada saluran atau terowongan kanal tadi. Nah, sehingga olahraga salah satu bentuk yang sifatnya itu pencegahan saja ya, seperti itu ya. Berarti untuk obesitas ini bisa dikatakan sebagai faktor risiko bisa terkena yang namanya CTS ini dok ya? CTS itu bisa. Ya, berarti dari faktor makanan tidak ada yang signifikan langsung berhalangan tidak boleh dimakan seperti itu dok ya. Bagi yang suka misalnya makanan pedas silakan terus untuk dimakan dok ya, untuk bagi mereka yang mengalami penyakit seperti ini. Nah, kemudian nih dok, untuk langkah pencegahannya apa saja yang harus dilakukan dok? Ya, pencegahannya tadi seperti yang sebutkan, posisi tangan kita ini harus se-ergonomik mungkin ya. Ya, meminimalisasi daripada penekanan pada saraf ini. Jadi apalagi faktor usia kan, berlanjut usia juga mempengaruhi juga ini juga pada CTS ini. Sehingga aktivitas yang saya katakan tadi berulang-berulang, nekuk-nekuk berulang, itu juga harus dikurangi. Dikurangi. Kadang perlu untuk pencegahannya pakai splint tadi ya, seperti sarung itu yang juga tidak menyebabkan terlalu banyak tekukan pada tangan seperti itu. Itu saja yang sebenarnya. Ini misalnya kalau pecandu game ini bisa juga terkena atau gimana? Iya, sekarang kan musim nih game online ya, di warnet. Kadang kalau kita lihat posisinya tuh sampai menggunakan keyboardnya itu sampai seperti ini posisi tangannya atau terlalu tekuk seperti ini. Harus fokus gitu dok ya. Dan itu bukan hanya 1 jam, berlama-lama. Jadi bisa dilakukan, misalnya apalagi pekerja yang di komputer ya, bisa melakukan tadi saya katakan taruh bantalan di sini, posisinya harus lurus, kemudian mungkin setengah jam stretching ya, istirahat, gerak-gerakan tangan seperti ini ya, untuk mengurangi pembengkakan di sini.
ya baru kita bisa mulai pekerjaan lagi. Jadi kalau sudah terus-menerus itu yang menyebabkan gangguan CTS ini. Oke. Mungkin waktu di usia muda ini tidak terasa dok ya, Iya. tapi ketika nanti udah usia 50 tahun ke atas, kalau kebiasaan ini terus dilakukan ini tentunya bisa terkena Iya, CTS dok CTS ya. Oke, itu saja dok untuk pencegahannya atau ada yang lain Iya. lagi? Saya rasa Langkah-langkahnya. itu yang paling penting ya untuk Oke. orang-orang yang penderita carpal tunnel syndrome ini. Oke. Yang paling penting kalau ada masalah yang lebih serius ya bertambah gejalanya, jangan ragu Anda ke dokter ya, ke dokter saraf biasanya ya pada Iya. pasien. Baik dok, ini ada beberapa pernyataan apakah ini mitos atau fakta Oh dok iya, ya. silakan. Ya. Nah ada yang mengatakan bahwasanya CTS ini tidak penyakit yang tidak terlalu serius seperti tidak berbahaya. Tidak berbahaya atau tidak serius. Iya. Saya rasa itu mitos ya. Mitos. Nah, jadi ini sebenarnya lihat kondisinya. Kalau kita anggap sepele CTS ini bahkan bisa berbahayanya apa? Tadi kelemahan motorik ya, pengecilan otot sekitar telapak tangan, ujung-ujungnya pasien bisa mengalami kelemahan, kelumpuhan sehingga tidak bisa beraktivitas. Apalagi yang terkena nanti bisa muncul tangan yang dominan dia, tangan kanan. Nah, bagaimana dia beraktivitas kalau tangan kanan tidak bisa dia fungsikan secara maksimal. Jadi bisa menjadi berbahaya karena bisa menyebabkan komplikasi kelemahan tadi seperti itu. Oke, berarti ini mitos dok Iya. ya, karena tadi dokter sudah menjelaskan bahwasanya bisa berbahaya fatal sampai fungsi tangan itu bisa hilang dok Iya, ya kalau tidak benar diobati. Oke. Kemudian nih dok pernyataan yang kedua, Iya. apakah mitos atau fakta? Nah CTS ini hanya dialami oleh ibu hamil atau lansia. Nah gimana dok? Jadi ibu hamil sama lansia bisa menderita CTS, tetapi tidak hanya ibu hamil dan lansia saja. Pada ibu yang tidak hamil juga bisa ya. Pada usia 40-an, 50-an kan belum masuk lansia, Iya, itu iya. juga bisa seperti itu. Jadi itu memang mitos ya. Mitos. Faktanya memang ibu tidak hamil pun bisa. Apalagi saya sudah jelaskan tadi faktor-faktor risikonya, Iya, iya. obesitas ya, Oke. gangguan hormon juga bisa menyebabkan CTS tadi. Oke. Ya satu lagi nih dok, Iya, silakan. ada yang mengatakan bahwasanya CTS ini jika tidak diobati sejak awal, nah ini bisa berakhir pada penyakit artritis. Nah ini mitos atau fakta dok? CTS kalau tidak diobati di awal menyebabkan artritis. Iya. Sebenarnya sih terbalik ya. Terbalik. Jadi artritis lah yang menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap CTS. Jadi ada kondisi inflamasi yang mendasari penyakit CTS tadi. Sehingga tidak artritis yang menyebabkan CTS, maaf CTS-nya atau carpal tunnel syndrome yang menyebabkan artritis. Itu secara logisnya tidak sih ya, tetapi artritisnya yang bisa mendasari si carpal tunnel. Karena itu penyakit ada riwayat artritis Iya, iya. terutama pada daerah tangan, sendi-sendi tangan atau rheumatoid arthritis. Nah, itu harus segera diobati juga ya agar tidak muncul komplikasi ke CTS-nya. Berarti ini tadi bisa dikatakan mitos dok ya, tapi Iya. kalau dibalik artritis yang bisa menyebabkan CTS ini baru fakta dok Ya, ya. atau dia bersamaan. Jadi Bersamaan. carpal tunnel syndrome ini pada orang artritis pun juga dia bisa bersamaan oleh karena misalkan sama-sama faktor inflamasi itu Iya. juga bisa. Jadi lebih banyak terbalik ya. Jadi karpalnya yang diakibatkan oleh artritis tadi. Oke. Baik, terima kasih banyak dok atas Ya. penjelasannya untuk tentang CTS ini, dan sebelum kita berpisah dengan sahabat Gua Muslim, kami minta dokter untuk menyampaikan kesimpulannya, silakan dok. Jadi carpal tunnel syndrome ini adalah suatu penyakit adanya suatu kompresi pada saraf tepi di daerah pergelangan tangan kita atau sebut nervus medianus. Oleh karena itu kompresi pada saraf ini atau penekanan pada saraf ini bisa dikabulkan oleh karena adanya suatu peradangan yang berulang, stres yang berulang. Oleh karena salah posisi aktivitas yang sering menekuk-nekuk sehingga pada orang-orang yang cenderung mempunyai pekerjaan yang sering menekuk-nekuk ini harus dikurangi, diminimalisasi agar tidak menyebabkan semakin beratnya gejala CTS tadi. Maka kalau sudah kita mengenal gejala CTS ini, jangan ragu konsultasi ke dokter saraf sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan, pengobatan yang tepat dan untuk mencegah daripada komplikasi agar tidak semakin berat gejala atau perburukan penyakit CTS ini. Itu saja pesan dari
saya, insyaallah. Oke, iya terima kasih banyak Dok atas Ya, kesimpulannya dan penjelasannya tentang CTS hari ini. Dan mudah-mudahan sahabat Gua Muslim kita semakin peduli untuk menjaga kesehatan kita ya, Dok ya. insyaallah. Dan penyakit apapun itu kita tidak boleh menganggap itu sepele Dok ya. Harus kalau memang sudah ada gejala-gejala yang kita rasakan secepatnya konsultasi ke dokter, jangan biarkan saja sehingga yang tadinya awalnya seharusnya cuma penyakitnya sepele sehingga menjadi parah seperti itu. Ya sahabat Gua Muslim, tentunya untuk menjaga kesehatan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap peduli kepada kesehatan kita, dan kami mendoakan kepada sahabat Gua Muslim yang mungkin sekarang ini dalam keadaan sakit. Nah, kita harus bersabar, mudah-mudahan cepat sembuh, dan Insyaallah, bagi amin, yang amin. sehat tetap bersyukur atas kesehatan yang dia miliki. Iya, sahabat Gua Muslim, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan lupa saksikan terus Bincang Sehat setiap Kamis pukul 17.30 sampai dengan 18.00. Iya, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya Ruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.